Yo, halo, welcome back to my channel di Kabul Motovlog, Motovlog amatiran, Motovlog magang. Di sini gua akan membahas motor yang gua pakai ini, CBR CBU Thailand 2013 Repsol Edition. Ya, dimana kelebihan dan kekurangan motor ini. Motor sport pairing satu ini benar-benar legendaris menurut gue ya, karena ya diimpor tuh utuh dari Thailand langsung. Desainnya ikonik banget dengan lampu tunggal depan atau yang sering disebut mata satu atau lampu sempak. Karena ini edisi Repsol, tampilannya mirip banget sama MotoGP Honda waktu itu, lengkap dengan grafis oranye khas dan velg yang berwarna oranye bawaannya pabrik. Kualitas bodinya juga terkenal sangat tebal dan rapi, khas motor CBU Thailand. Kalau urusan mesin, motor ini pakai kapasitas 150 cc DOHC 4 katup dan sudah injeksi PGM FI dengan transmisi 6 percepatan. Karakter mesinnya itu overbore, artinya tarikan putaran tengah sampai atasnya galak banget guys, dan napasnya juga panjang ya. Ditambah lagi rangkanya sudah pakai model twin spark atau perimeter frame. Kalau di Yamaha itu disebutnya Delta Box guys, yang dipakai sama Vixen sama R15 itu mas Delta Box. Kalau di Honda disebutnya Spark Twin Spark. Jadi buat manuver dengan rangka itu ya, dengan rangka Twin Spark itu, untuk manuver atau nikung di kecepatan tinggi itu stabil banget guys. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kelebihannya jelas. Motor ini punya nilai gengsi tinggi. Ya iyalah, Honda CBR gitu. Pada zamannya, cuman kalau untuk sekarang ya kurang sih kalau menurut gua. Jadi buruan kolektor dan handlingnya juara. Minusnya ya karena ini motor CBU lama ya guys. Cukup cadang originalnya ya lumayan agak mahal gitu, body. Terus untuk mesin-mesin, tapi mesin-mesin sih masih banyak ya substitusinya ya. Kayak masih persamaan dengan CB yang belum itu ya, belum LED yang kode mesinnya K15 itu masih agak sama gitu guys. Sekarang agak gimana ya, sebenarnya tarikan bawahnya itu agak kurang responsif kalau dipakai di kemacetan kota, dan lampu-lampunya masih pakai bohlam biasa, belum LED. Tapi di sini untuk motor gua udah gua ganti ya. Untuk perlampuan, lampu depan gua pakai H4 merek Phoenix ya, setara biled lah, walaupun lebih terang biled ya, tapi udah menyetarakan biled. Karena menurut gua, dibanding lampu standar yang bohlam tuh kayak lampu ayam, untuk pakai lampu ini itu jadi lebih terang gitu guys. Perbedaannya tuh udah sangat memadai dah. Dan lampu belakang gue pakai yang 3-in-1, jadi semuanya tuh udah LED, full LED motor gue. Perlampuan udah LED semua. Dan kesimpulannya, motor ini cocok banget buat yang suka kecepatan di jalan lowong atau di koleksi, karena nilai historinya sangat besar ya guys kalau menurut gue ya. Karena dulunya tuh gue mengidam-idamkan motor ini, karena dulu duitnya belum ada guys, jadi ya nggak bisa meminang motor ini guys. Dan baru 2 tahun ini gue bisa meminang motor ini guys, karena ya lagi ada rezeki dan harganya pun lagi jatuh, dan terjun bebas. Motor sport pairing, motor laki itu lagi jatuh parah guys dibanding motor Matic 125 cc
terus 110 cc, harganya lebih mahal itu guys. Matic di Indonesia tuh lagi stabil dibanding motor-motor gedenya, motor-motor yang kayak tanki begitu, maksudnya motor-motor laki itu jatuhnya parah guys. Untuk desain ya di 2026 ini sih menurut gua masih masih layak ya untuk disandingkan motor-motor yang baru gitu, masih layak. Soalnya desainnya tuh timeless guys, cakep. Bagi ya kalau itu relatif ya desain. Kalau menurut gue sih ini cakep gitu, walaupun terlalu memaksakan desainnya, memaksakan mau ngikutin Honda apa gitu, gue lupa itu guys. Tapi ya poinnya di sini gue cuma mau berbagi apa yang gue alami dan apa yang gue rasain selama kurang lebih ya 2 tahun gue pakai Honda CBR 150cc CBU Thailand ini guys. Untuk mesin performa oke-oke aja, nggak rewel, nggak bandel, apa nggak banyak minta jajan gitu guys. Ya paling tapi irit banget guys, gua akuin motor irit banget, kalah motor Matic sama ini motor. Kecepatannya ya boleh diadu, iritnya boleh diadu juga guys. Ya kan, untuk bapak-bapak yang umur 35 ke atas sih kalau menurut gue masih worth it ya, 35 sampai 40 ke atas masih worth it untuk pakai harian Honda CBR 150cc CBU Thailand ini, karena dia sport touring ya guys, jadi nggak terlalu nunduk dibanding R15 atau GSX. Itu GSX lebih parah sih menurut gue ya, terlalu nunduk dia. Untuk bapak-bapak nggak cocok dah, paling pulang kerja kalau dipakai harian pinggangnya pada sakit itu ya. Untuk yang punya GSX atau R15 boleh di komen guys ya, gimana keluh kesahnya pakai motor itu harian, pegel atau enggaknya gimana, boleh di komen aja guys. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya guys. Bantu-bantu kita, bantu-bantu UMKM ini, motovlog magang, motovlog abal-abal ini gua. Jadi mohon dibantu like, komen, dan share-nya guys, sama subscribe jangan lupa guys. Di share ke teman-teman Anda saya guys semuanya, biar ramaikan dunia permotovlogan, apalagi motovlog abal-abal kayak gua gini ya. Ya sudah, kurang lebihnya kayak seperti itu aja mungkin ya yang gua bisa sampaikan di sini guys. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bukan di sini saya bukan menggurui atau gimana, di sini cuma kita sharing aja guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton guys.